Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Apa kabar? Baik. Baik. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu. Apriana Moensaku, Hadir, Ibu. Yuliana Oki, Hadir, Ibu. Jersiana, Noversi, Yurita, Baik, pada sore hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Sebelum itu, Ibu bagi kelompok dulu. Kelompok satu kelompok 3 orang. Ini ada yang 2, ada yang 3, Ibu. Iya, satu kelompok 3 orang, satu kelompok 2 orang. Sabar dusun bisa ya nan. Bisa nih. Baik, Ibu sudah bagi kelompok dan sudah bagi materi yang akan didiskusikan. Waktu untuk diskusi 10 menit mulai dari sekarang. Ibu.
Ada yang sudah? Kelompok Belum Ibu. lanjut kerja sudah. Ya Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. 2? Sudah Ibu. Baik. Kelompok 1, kalau sudah silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Presentasi dari tempat saja. Baik, terima kasih juga Ibu. Suara. Baik, terima kasih juga Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami mendapatkan tugas di mana kami harus jelaskan ciri-ciri dari teks narasi. Nah, yang kami temukan ciri-ciri teks narasi itu yang pertama ciri-ciri penting yang membuat sebuah teks memenuhi kriteria sebagai sebuah teks narasi itu dibagi menjadi 2 Ibu. Yang pertama itu ini sesuai dengan definisinya, teks tersebut harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis. Dan yang kedua itu Ibu ini selain adanya beberapa peristiwa teks harus dibumbui masalah atau konflik. Nah, yang menjadi puncak narasi tersebut serta struktur teks narasi lainnya. Saya ulangi Ibu. Ciri-ciri teks narasi yang kedua itu ini selain adanya beberapa peristiwa teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut serta struktur teks narasi lainnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, dari kelompok 2 ada sanggahan untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu. Baik, lanjut presentasi dari kelompok 2. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kami tentang dengan soal sebutkan dan jelaskan struktur yang termasuk dalam teks narasi. Ya baik.
struktur teks narasi yang akan kita sini. Secara garis besar, struktur teks narasi bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Berikut ini penjelasan singkat untuk tiap bagian struktur tersebut. Yang pertama, orientasi merupakan bagian pengenalan cerita di mana penulis memberikan informasi soal latar belakang tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Yang kedua, komplikasi berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Biasanya ini bagian yang seru dari sebuah cerita teks naratif. Yang ketiga, resolusi menunjukkan adanya penurunan konflik di mana solusi atau penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah akhir. Dan yang keempat, koda. Bagian koda dalam struktur teks narasi berisi pesan moral atau amanat dari kisah yang disampaikan. Biasanya koda dituliskan sebagai penutup cerita dan bersifat opsional alias gak wajib ada. Sekian dari saya. Mungkin dari kelompok 1 ada tanggapan atau ada silakan. Mungkin kami tidak ada, tetapi saya ada pertanyaan buat Ibu Guru. Tiga. Tunggu dulu. Baik, di sini saya mau bertanya Ibu. Yang Ibu berikan tugas kepada kami itu ini yang kelompok pertama kami jelaskan tentang ciri-ciri. Kelompok kedua mereka jelaskan tentang sebut ini apa struktur yang termasuk dalam teks narasi. Dari sini saya mau tanya Ibu, apakah dalam teks ini narasi itu hanya ada ini ciri-ciri dan struktur? Apakah tidak ada unsur-unsur itu? Karena sesuai pengetahuan saya semua teks itu pasti ada unsur-unsurnya di dalam. Ya baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi dalam teks narasi itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ciri-ciri teks narasi, yang kedua struktur teks narasi, dan masih ada satu lagi yaitu unsur-unsur dari teks narasi. Baik, jadi Ibu jelaskan sedikit tentang unsur-unsur dari teks narasi. Teks narasi itu seperti yang sudah disebutkan dari ciri-ciri di atas, teks narasi memiliki unsur-unsur. Yang pertama, tema, latar, dan alur. Baik, yang pertama tema. Tema itu gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah cinta, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, latar. Latar itu berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, alur. Jadi, alur itu merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju dan bisa mundur. Atau cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif dan gabungan atau maju mundur. Ya. Baik, bagaimana anak Desno? Kalau menurut saya kurang mengerti. Jadi, bagaimana Desno dengan penjelasan Ibu? Siap. Bisa dimengerti atau masih kurang? Ibu bisa, terima kasih atas penjelasannya. Iya, baik. Jadi, setelah kita mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, di sini Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada sore hari ini. Baik, kesimpulannya, teks narasi itu adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau bersifat imajinasi maupun non-fiksi. Dari definisi tersebut bisa dibayangkan
bahwa betapa banyaknya contoh-contoh teks narasi yang sudah pernah kita baca. Baik. Baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan kesimpulan dari teks narasi. Jadi, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, tapi Ibu mau beri tugas untuk kalian. Tugasnya sudah Ibu tulis di papan, yaitu tentang carilah contoh teks narasi singkat yang ada di sekitar kalian. Artinya yang ada di sekitar kalian, maunya cari jangan dari Google atau langsung ke pengamatan begitu, ke pengamatan di sekitar kalian. Contoh teks narasi. Ya, Ibu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Batas kumpul kapan, Ibu? Batas kumpul 2 minggu ke depan. Karena untuk pertemuan minggu depan nanti Ibu tidak masuk karena Ibu ada urusan keluarga. Ibu, ya baik, sudah dimengerti? Tunggu dulu langsung. Sudah. Baik. Bisa dimengerti soal yang Ibu berikan? Jadi soalnya itu untuk minggu depan itu carilah teks narasi singkat. Bisa yang ada di sekitar kalian. Oke. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oh iya, Ibu. Ya. Tugasnya diketik atau ditulis tangan? Tugasnya ditulis tangan minimal 1 lembar folio bergaris. Ya. Sudah? Oke. Mari kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, untuk salah satu pimpin doa sudah supaya kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Rita, silakan pimpin doa. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini secara keyakinan saya. Dalam nama Bapa, amin. Dalam nama Bapa. Baik, kita bertemu lagi 2 minggu ke depannya. Ya, Ibu. Selamat sore anak-anak. Sore, Ibu.